Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala wa ta'lim wa nafa'u intifa'u tadhakkur wa tadhkir ifada wa istifada wal hath 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila huda wa dalal 'ala al-khair bi ghamradatillah wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala maringi kita sedaya sehat walafiat saged kempal teng mriki. Niki termasuk istimewa nih karena acarane teng Semarang diekspor tekan Kudus. Jadi iki metune mangane kudu istimewa pokoknya iki. Ora istimewa ora balik kene meneh pokoke lho ya. Alhamdulillah teng griyane Mas Deni ya insyaallah tetap seperti biasa karena memang niki program ya atau apa istilahnya acara TV nak cara niku acara TV program. Memang sengaja bikin ngangge program niki supados mangke kita misalipun maos kitab Maulid bukan cuma melu-melu solu alih ora ngerti artine. Ya. Paling ora ngerti karepe sing ditulis iki piye. Ya. Kadang-kadang kan wong nek maulid kan sing banter kan solu alih to. Sing nulis entuk ngarang kata-katane milih sing apik ora mudeng kabeh. Ya. Alhamdulillah kita pun sampai teng pasal keempat. Nggih, di mana Habib Ali Habsyi teng Maulid Sembadura sekali kula ulangi melih. Di awal beliau membuat 3 muqaddimah sebelum masuk ke pembahasan utama. Nggih, di mana dalam konteks bahasa Arab ketika muqaddimah niku kok dawa, kok akeh ya, maka menandakan berarti yang akan dibicarakan niku sesuatu yang luar biasa atau penting. Kalau biasanya nggak contoh niku misalnya koncomu kok tiba-tiba kok ujug-ujug teko ning nggonmu ya. Terus takok kabarmu piye, kabari bojomu piye, anakmu kelas piro, lha iki mesti meh utang iki mesti. Ya. Iku kepentingane kuwi. Ha nek Pak Habsyi mboten ya, Pak Habsyi membuka kitab Maulid Sembadura niki dengan muqaddimah sampai 3 pasal ya karena beliau mau menceritakan tentang ya, sosok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangane muqaddimahe dawa. Teng pasal niki pasal ke-sekawan niki beliau ngendikan ya qala Habib Ali rahimahullah taala fi kitab Maulid Sembadura nafa'allahu bi ulumi barakati fid darin amin ila an qala radhiyallahu anhu amma ba'du. Ya amma ba'du niku perpindahan nggih. Cara bahasa Arab niku dari muqaddimah ke poin utama niku ya dibuka atau diawali dengan amma ba'du. Ya. Niki ngajine santai lho ya, kalih nyemil-nyemil monggo. Ya. Napa jenenge cemilane? Wah yo balik kene meneh ya angel ki. Ya. Sing penting udute presik diluk ya. Ya. Amma ba'du perpindahan dari muqaddimah ke poin pembahasan. Ya. Falamma ta'allaqat iradatullah. Ya. Falamma ta'allaqat iradatullah. Tatkala ya, iradahe Gusti Allah ta'allaqat terkait atau terikat. Ya. La iradah Allah tang pundi fil ilmil qadim. Ya, dalam ilmunya yang qadim. Ya, pengetahuan Allah yang qadim. Qadim niku istilah untuk ya, masa atau saat sebelum ada waktu. Niku pakai teng bahasan apa? Akidah lah ya. Napa sing terikat atau yang terkait dengan iradah Allah niku bi zuhuri asrarit takhsisi lil basyaril karim. Ya, kemunculan ya, kemuliaan pengkhususan ya. Lil basyaril karim untuk makhluk yang mulia. Bentuk kemuliaan pripun bitaqdimi wa takrim ya di mana Allah Subhanahu wa taala di antara bentuk kemuliaan yang Allah taala berikan kepada sosok makhluk niki adalah dengan mengajukan atau melebihkan beliau dan memuliakan beliau dari yang lain, lebih dari yang lain. Ya. Nafadatil qudratul bahirah. Ya, maka saat sudah terkait ya jadi Allah pun iradah disimpen teng ilmune Allah taala maka kemudian tinggal prakteke bahasane atau saat pelaksanaannya yang mana pelaksanaan itu menggunakan sifat Allah yang qudrah. Maka itu disebut nafadatil qudratul bahirah. Maka kudrahe Allah sing al bahirah. Bahirah niku
luar biasa, di luar ya, yang menakjubkan. Ya. Ini Wali Habsyi secara tidak langsung menjelaskan urutannya takdir. Jadi takdir Allah Ta'ala itu ketika tanda kutip ya, ngarang takdir, ngarang skrip takdir. Niku pertama di ilmunya Allah dulu, ya. Lalu di irodahnya Allah, terus masuk ke ilmunya Allah, ya. Maka setelah itu baru ke kudrah. Makanya jenengan nek mangke misalnya jenengan ngaji bab akidah, ya, ketika bahas takdir niku pasti terkait dengan 3 sifat Allah seniki. Ya. Irodah, ilmu, kudrah. Ya. Di irodah niku keinginannya Allah, ya, ilmunya Allah niku nggih pengetahuane bahwa ini bakal terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Kudrah niku adalah kemampuan Allah untuk menciptakan sesuai dengan irodahnya. Wah ini malah dawa nggih bahasa akidah iki. Ya. Nafadatul qudratul bahirah, ya. Kudrah Allah Ta'ala niku nafadat, ya, berjalan tereksekusi, ya, bin ni'matil wasi'ati wal minnatil ghamirah, dengan kenikmatan yang luas, ya, dan minnah, pemberian yang mencakup menyeluruh semuanya. Ya. Maka saat kudrah Allah niku pun sudah saatnya menciptakan makhluk yang akan dimuliakan tadi, fanfalaqat baitut taswir. Ya. Baitah iku apa kayak telur, ya. Telur itu nek pecah kan berarti swayahe netes. Nggih. Makanya penciptaan Nabi ku kemudian diibaratkan kayak telur ya, ndok sing meh netes. Ya, netes. Iki bahasa majas. Aja mbok bayangke Kanjeng Nabi munculnya sekondok barang ngono ya. Kadang-kadang pikirane wong kan macam-macam. Ya, penciptaan Kanjeng Nabi niku ya apa netes mulai masuk ke fase penciptaan yang resmi fil alamil mutlaqil kabir nggih, teng alam dunia niki sing yang besar ini, ya. Tapi jalure, ya, Nabi niku, ya, kemunculan Nabi bukan kemunculan seperti manusia biasa. Ya. Nah awake dhewe kan kadang-kadang, ya, nek ujug-ujug wong tuane waduh jebul aku meteng iki. Boten dienteni, ora diperkirake, pokoke kebobolan lah. Ya. Tapi Nabi niku, ya, ditunggu-tunggu, ya, tapi dengan cara, dengan metode, dengan apa istilahnya, ya, urut-urutan yang istimewa. Makanya teman disebut anjamalin masyhudin bil ain. Ya. Penciptaane Kanjeng Nabi niku, ya, muncul dari keindahan yang masyhudin bil ain, yang bisa dilihat dengan mata. Dan itu bukan cuma teng Kanjeng Nabi tok. Ya, bahkan di ayahnya beliau, di kakeknya beliau, buyute beliau, niku setiap orang, ya, dalam kitab sejarah niku disebutaken setiap kakek-kakeknya Nabi niku pasti punya keistimewaan. Ya. Dan bahkan beberapa menyebutkan bahwa apa istilahnya, batuke niku nyempurno cahaya. Ya. Jadi saking apa istilahnya, nure Nabi Muhammad niku, ya, ketika dibawa oleh kakek-kakeknya itu memberikan efek, ya, memberikan efek. Makanya kemudian Bepali nyebut anjamalin masyhudin bil ain. Jadi ada, ya, proses dari Nabi Adam, ya, ke Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail ke Adnan, ya, ke bawah sampai kepada Abdullah niku, setiap masa, setiap nur Nabi di situ itu memunculkan sesuatu yang lebih daripada yang lain. Bahkan disebutkan dalam kitab-kitab sirah niku, Abdullah ayah Kanjeng Nabi niku sebelum menikah, kadang nikah niku enten apa istilahnya, cahaya yang memancar dari wajah beliau. Di mana orang-orang Yahudi saat itu sudah diberitahu melalui kitab Taurat dan kitab-kitab sebelumnya bahwa nanti di akhir zaman akan muncul nabi yang paling mulia dari tanah Jazirah Arab. Ya, itulah kenapa sebabnya beberapa golongan, ya, kelompok satu suku Yahudi yang awalnya dari wilayah Palestina kemudian hijrah ke Madinah. Ya, dulu namanya masih Yathrib. Ya, kemudian ada Sayyidina Abdullah ini suatu saat lagi keluar kota, ya, dari nikah niku. Karena pancaran sinar Kanjeng Nabi masih nampak di wajah beliau. Beliau keluar kota ketemu sama seorang wanita Yahudi. Wanita Yahudi ini ahli kitab. Ahli kitab dalam arti mempelajari kitab Taurat dan kitab-kitab yang lain.
Didelok mbek wong Yahudi iki, wah, ini dari pertandaan ini membawa nurnya Nabi Muhammad ini. Nabi akhir zaman. Ya. Begitu perempuan ini tahu bahwa Said Abdullah ini membawa nurnya Nabi Muhammad, langsung dicegat. Ya. Langsung dicegat, nek cara saiki apa bahasa kasar apa bahasane ya? Ya dibegal. Ya. Dipaksa pokoknya aku mbok kawini saiki. Ya. Nek panggil ngene sak mungkin lah ngono kira rak mungkin lah. Ya. Jadi perempuan itu langsung nyegat, langsung bahasanya begal itu, terus minta supaya dinikahi saat itu juga. Ya. Karena si perempuannya melihat cahayanya Nabi Muhammad ada di wajah Said Abdullah niki. Said Abdullah mikir, lha iki wong sapa aku rak kenal. Aku ya ora apa di luar kota kok ujug-ujug njaluk kawin ki apa karepe. Ya. Bahasane dhewe mungkin dianggap wis paling wong edan ngono tok wae lah. Ya. Jadi dibiarno, ditinggal sama Said Abdullah niki. Sampai beliau selesai urusan balik ke Mekah. Yang kemudian ketika pulang niku akhirnya nikah kali Sayyidah Aminah. Setelah nikah tidak berapa lama kemudian beliau keluar lagi karena wong riyen niku nek dagang kan ado-ado. Ya, ora kayak saiki, saka HP pun sudah dagang saiki. Jadi keluar lagi ketemu meleh kali ya apa perempuan Yahudi niku wau. Tapi yang kedua niki wong wedok Yahudi ndelok ngene tok terus mlaku biasa. Abdullah penasaran lho, iki mbiyen sing maksa aku to. Kok saiki kok ora apa? Kok ora maksa? Mbiyen aku ora kepengin, saiki kepengin wis. Takoki penasaran. Ora ngono iku basa-basi tok, ben kowe guyu wae. Ya. Dipanggil, tanya. Lho, bahasane saiki apa? Nduk, kowe kok ketemu aku meneh kok ora njaluk kawin meneh iki kenapa? Apa aku berubah? Apa aku gantengku berkurang? Apa kenapa? Si perempuan ini dengan santai jawab, oh iya, sing pertama kae nure Nabi akhir zaman masih ada di wajahmu. Ya. Yang sekarang ini nur tadi sudah hilang. Berarti nur tadi sudah masuk ke rahimnya perempuan yang barusan kau nikahi. Ya. Terus Abdullah bilang, kok kowe ngerti aku entes kawin? Wong aku ora tau foto medsos barang gitu. Ya. Tapi itu membuktikan bahwa nurnya Nabi Muhammad SAW niku memberikan efek yang bisa dilihat. Walaupun bukan semua orang melihat, tapi beberapa orang yang tahu bisa melihat itu. Ya, itu yang kemudian disebut dengan ya penciptaan Nabi niku muncul dari anjamalin masyhudin bil ain, yang bisa dipandang oleh mata. Ya. Hawil liwasfil kamalil mutlaqi wal husnit tammi wa zain. Ya, cahya niku wau ya, penciptaan Kanjeng Nabi niku wau selain indah yang bisa dipandang oleh mata, tapi juga ya hawin ya mencakup ya menyeluruh ya liwasfil kamalil mutlaq ya, untuk dengan sifat-sifat kesempurnaan yang mutlak ya, tanpa kekurangan ya, nah awake dhewe kan kadang-kadang akeh kurangi gitu. Jane ganteng tapi kere gitu. Ana tapine gitu. Jane ganteng tapi nek ngomong cuawaan akeh tapine. Nabi niku mboten. Nabi niku cara menungso sempurna. Dalam kondisi beliau yang kurang berada pun tidak pernah neko-neko. Dalam kondisi beliau sudah jadi orang kaya pun juga tidak neko-neko. Makanya Nabi niku sifatnya sifat yang sempurna. Wal husnit tami wa zain, dan kebagusan, keistimewaan, ya kebaikan yang sempurna. Fatanaqqala dzalikal jamalul maimun. Maka kemudian keindahan tadi sosok Nabi bahasanya cara gampang saiki DNA-ne lah ya. DNA-ne Kanjeng Nabi niku kemudian berpindah-pindah. Ya, ben gampang paham gitu. Ya. DNA Nabi tadi kemudian berpindah-pindah ya. Dari fil aslabil karimah wal butun. Dari sulbinya laki-laki menuju ke rahimnya perempuan. Ya, dari bapak ke ibu dan turun lagi bapak ke ibu dan seterusnya. Fama min sulbin dhammah. Tidaklah satu sulbi, tulang sulbi yang dhammah yang merangkul, ya menggenggam keindahan Nabi niku, ya DNA Kanjeng Nabi niku illa wa tammat alihi minallahi ni'mah, kecuali orang yang di tulang sulbinya ada sosok Nabi Muhammad itu akan mendapatkan kenikmatan yang sempurna dari Nabi.
Bahkan disebutkan beberapa sifat kemuliaan Kanjeng Nabi itu sudah ada di ayahnya sampai kakek-kakeknya. Ya. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, jenengan apal nasabe Kanjeng Nabi mboten? Oke. Di antara kakek Kanjeng Nabi iku enten sing asmane Ma'ad bin Adnan. Ma'ad bin Adnan. Niku disebutkan oleh para sejarah niku sezaman kalih Nabi Musa. Ya, Ma'ad bin Adnan niku sezaman kalih Nabi Musa. Suatu saat Bani Israel dengan pemimpinnya Nabi Musa niki ya, enten konflik kalih suku Arab yang dipimpin oleh Ma'ad bin Adnan. Ya, sampai akhirnya Nabi Musa niki ya, sempat kepengen perang melawan suku Arab pada masa itu. Ya. Ketika beliau bersiap-siap, disebutkan riwayat niku dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dilarang dengan alasan apa? Soalnya Ma'ad bin Adnan niku membawa nurnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan di riwayat itu sebutkan nek bahasa kasarnya nek kue macam-macam kue sing hancur. Akhirnya Nabi Musa memutuskan untuk tidak jadi perang melawan suku Arab yang dipimpin oleh saat itu oleh Ma'ad bin Adnan. Ya. Jadi di kakek-kakeknya Nabi pun sudah mendapatkan keistimewaan kenapa berupa anugerah yang seperti itu. Ya. Maka kemudian Nabi pun disebut oleh di sini fahuwal qamarut tamul ladzi yatanaqqalu fi buruji. Nabi Muhammad itu bulan yang sempurna, ya, yang orbitnya berpindah-pindah. Ya. Apa orbit ki apa bahasa Indonesia nih? Nek cara gampangnya tongkrongane. Panggonan nongkrong Kanjeng Nabi itu pindah-pindah. Jadi bukan di satu tempat. Ya, artinya dari kakek beliau turun dan sebagainya. Ya. Fungsinya apa atau tujuannya apa? Liyatasyarrafa bihi supaya ya tempat dengannya dengan cahaya Nabi niku yatasyarrafa menjadi mulia. Napa menjadi mulia? Mawatinu istiqrarihi wa mawdi'u khuruji. Tempat naungnya beliau, tempat tinggalnya beliau. Nah, niki secara tidak langsung juga sebuah pelajaran bahwa tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang pernah dilewati atau dijadikan tempat duduk majelisan oleh orang-orang mulia niku juga punya keistimewaan. Nggih. Makanya Nabi niku termasuk kalau Nabi jelas ya, Nabi niku ya bahkan sumur yang pernah Nabi ludahi pun sekarang menjadi sumur yang istimewa. Ya. Sumur yang diludahi Nabi pun juga menjadi sumur yang istimewa. Masjid yang Nabi pernah sholat di situ pun juga menjadi masjid yang istimewa. Bahkan ketika ada tempat yang Nabi saat itu pernah sholat, itu beberapa tahun kemudian setelah Nabi wafat, beberapa sahabat membangunkan tempat khusus musola yang kemudian menjadi masjid. Dan itu ada banyak. Ya. Dan itu ada banyak di beberapa tempat. Jadi itu menandakan bahwa tempat-tempat yang pernah diduduki, pernah didatangi oleh orang mulia, maka tempat ini juga membawa sebuah kemuliaan. Termasuk di antara ini kisah Imam Nawawi. Imam Nawawi niku yang masyhur, Imam Nawawi niku sing aran Arba'in, Riyadhus Shalihin dan lain sebagainya. Niku beliau ngajar teng sebuah madrasah atau zaman saniki mungkin kampus lah perkuliahan nggih sing namanya niku Darul Hadits Al Asyrafiyah. Darul Hadits Al Asyrafiyah. Niku beliau semacam kayak direkturnya. Direktur utamanya. Dan beliau nek ngajar niku di tempat pakem ya. Ora pindah-pindah. Sampai kemudian beliau wafat ya. Terus datang satu ulama setelah beliau namanya Taqiyuddin As-Subki. Di mana Imam Taqiyuddin Subki niki tidak mendapati masa Imam Nawawi saat beliau masuk ke Darul Hadits Al Asyrafiyah. Karena beliau merasa tidak dapat masa Imam Nawawi, maka beliau tanya tempat duduknya Imam Nawawi. Ya, tempat duduknya Imam Nawawi. Terus ditunjuki mbek wong iki lho tempat duduk Imam Nawawi. Ya. Terus disebutkan beliau kemudian nempel ke pipine di tempat yang biasa diduduki oleh Imam Nawawi saat ngajar. Ya, kemudian beliau melontarkan syair, ya pokoknya poinnya ngene lah. Ya, walaupun aku ora iso ketemu mbek sosok Imam Nawawi, paling ora pipiku pernah nempel di tempat yang ditempeli oleh Imam Nawawi. Ya. Maka bayangkin awake dhewe mudah-mudahan iso
sampai ke Madinah, ya, orang harus ngamini. Ya rada telat lah, berarti makanya telat lah kalau. Jadi mudah-mudahan kita bisa sampai ke Madinah, ya kita bisa ke tempat-tempat yang pernah Nabi ya dudui atau pernah Nabi singgahi, yang kita bisa tabarruk dengan tempat-tempat tersebut. Amin. Wa qad qadatil aqdarul azaliyatu bima qadat. Ya. Dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala yang azaliyah niku wau, yang sudah ada sebelum adanya zaman, sudah memutuskan bima qadat, apapun yang sudah terputuskan. Ya, ini pembahasan akidah ya. Jadi intinya inilah, intinya ya, tidak ada kejadian di dunia ini yang tidak sesuai dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Wis niku poin utamanya ngoten lah. Nek pembahasannya dawa-dawa kok malah pertanyaane bagaimana cara merubah takdir, malah mumet aku. Ya. Wa adharat min sirri hadzan nuri ma adharat. Yang kemudian takdir Allah tadi juga menampakkan atau memunculkan ya min sirri hadzan nur. Ya, dari rahasia keistimewaannya cahaya ini, apapun yang akan dikeluarkan. Ya. Jadi Nabi niku lahir di Jazirah Arab itu bukan kebetulan, takdir Allah. Nabi lahir dalam kondisi yatim itu juga bukan kebetulan, takdirnya Allah. Nabi diangkat sebagai atau mendapat wahyu di usia 40 tahun bukan kebetulan, takdirnya Allah. Ya. Jadi semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus mbok protes. Ya. Protesmu wah Nabi ning Arab kok nganggone peci. Jajal ning Jawa nganggone blangkon. Walah. Ya. Wa khassasat bihi man khassasat. Dan takdir Allah itu juga sudah mengkhususkan, memberikan pengkhususan siapapun yang sudah dicatat di takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Fakana mustaqarruhu fil aslabil fakhirah wal arhamis syarifati thahirah. Dan tempat ya, bernaungnya cahaya Nabi atau DNA-nya Nabi itu fil aslabil fakhirah, di tulang sulbi yang bisa dibanggakan, al fakhirah. Wal arhamis syarifati thahirah, dan rahim-rahim yang mulia dan suci. Niki berdasarkan pendapat sebagian ulama yang menyatakan bahwa ayah, bunda, dan kakek-kakeknya Nabi mengikuti sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim. Oke. Jadi Nabi Ibrahim niku ketika menjadi nabi bagi semua bagi anak cucunya juga. Yang kemudian ajaran Nabi Ibrahim niki melalui Nabi Ismail di tanah Arab niku kemudian perlahan-lahan hilang. Ya, perlahan-lahan hilang, ada yang merubah dan lain sebagainya. Tapi masih ada beberapa yang masih tersisa yang kemudian dipegang oleh keluarga Nabi Muhammad SAW. Ya, itulah kenapa sebagian ulama bilang bahwa berarti orang tuanya Nabi ya, itu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang masih ada, yang masih tersisa. Tidak komplit, ya, tidak sempurna, tapi masih tersisa. Ya, berbeda dengan keluarga lain rata-rata sudah ya, keluar jauh dari ajarannya Nabi Allah Ibrahim. Ya. Makanya kemudian Habib Habsyi melalui pendapat sebagian ulama ini menyebutkan bahwa ya, tulang sulbi atau bapak yang menaungi nurnya Nabi dan juga ibu yang mengandung nurnya Nabi itu dari orang-orang yang suci. Ya. Dan itu juga berdasarkan hadis Nabi SAW dalam Sahih Muslim disebutkan innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail. Allah SWT memilih mengistimewakan Kinanah dari putra-putranya Nabi Allah Ismail. Ya. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Kemudian dari Kinanah niki Allah Ta'ala mengkhususkan lagi, mengistimewakan lagi yang namanya Quraisy. Ya. Quraisy niki adalah julukan untuk kakek Nabi yang bernama Fihr. Ini masalahnya mungkin masih banyak yang belum hafal nasabnya Kanjeng Nabi ya. Tapi nanti insya Allah Habib Hamid bisa ngelaku kelah ya. Nanti soalnya nek apalan dilaku itu cepat apal. Ya, nek kene kan suarane nglokor dia elek lah kayak lagu-lagu ngono kuwi ya. Ya. Habib Hamid insya Allah nanti. Nanti request ya. Ya, jadi kemudian Nabi ngendikan bahwa dari Kinanah ya, kemudian dipilih lagi adalah Quraisy. Ya. Kemudian dari Wastafa Bani Hashim min Quraisy kata Nabi. Kemudian dari Quraisy ini dipilih lagi yaitu Bani Hashim.
Wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilihku dari kelompok Bani Hashim. Maka Nabi menyatakan fa ana khiyarun min khiyarin min khiyarin. Maka aku ini adalah pilihan dari pilihan dari pilihan. Ya. Jadi ini yang mendasari salah satu pendapat ulama bahwa kakek atau orang tuanya Nabi ke atas itu mengikuti ajaran Nabi Allah Ibrahim yang masih tersisa. Ya, sekali lagi yang masih tersisa karena di wilayah Arab pada masa itu memang sudah banyak perubahan, ya, sehingga yang dipegang atau yang tersisa itu tidak banyak. Tapi keluarga Nabi Muhammad masih memegang teguh hal tersebut. Ya, hatta baraza fi alami syahadati basyaran la kal bashar wa nuran hayyarat afkara dhuhuruhu wa bahar. Insyaallah niki kita lanjutaken di pertemuan selanjutnya. Ya. Mudah-mudahan ya iso ning kudus meneh. Tinggal nanti kita cek di makanan. Ya mudah-mudahan kita kepanggih malih. Ya insyaallah tetap sehat walafiat, melanjutkan pelajaran atau ngaji kita kitab Maulid sekali lagi dengan tujuan supaya kita misalnya mangke pas ngaji maos kitab Maulid bukan cuma bocor tok tapi paling tidak sithik-sithik ngerti karepe sing ditulis oleh penulis kitab Maulid. Ya wallahu alam bisawab. Kalau tutup kali doa mangke dilanjutkan lebih pamit tahlil ya. Tahlil kali mauidhah hasanah. Ini karena biasanya partai terakhir niku sing paling istimewa. Jadi jenengan siap-siap kemawon nggih. Ya Allah alam sawab rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qatr untha wa dhakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syarr ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسول منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والله موفق إلى الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.